Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bicara tentang masa depan. Kita bicara tentang masa depan di tangan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal berkata bahwa masa depan kita sungguh ada. Sungguh ada masa depan buat kita yang percaya kepada Tuhan. Kemudian dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan-rancangan, ya, bukan kecelakaan, tetapi rancangan-rancangan tentang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ini janji Tuhan kepada kita. Sebabnya hari ini kita mau bicara, ada masa depan di dalam Tuhan. Ada kepastian tentang masa depan di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelumnya saya mau berbagi tentang sesuatu hal. Di dalam hidup ini, itu ada 3 yang tidak bisa kembali. Yang pertama, waktu. Waktu yang sudah lewat tidak bisa kembali, saudara. Itu sebabnya kita harus mampu mempergunakan waktu sebaik mungkin. Pergunakan waktu sebaik mungkin. Alkitab mengajar kepada kita dalam Mazmur untuk kita menghitung hari-hari ini. Sedemikian supaya kita melihat yang bijaksana. Kita memperhatikan waktu. Kemudian juga kita diingatkan untuk mempergunakan waktu dengan arif dan bijaksana. Karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang sudah lewat tidak bisa disesali, saudara. Dan sudah berlalu dan tidak bisa kembali. Dan yang kedua yang tidak bisa kembali lagi dalam hidup adalah kenangan. Kenangan yang sudah lewat tidak bisa kembali lagi. Mungkin kita hanya bisa mengingat, tetapi tidak mungkin kita bisa dalam satu tempat yang sama di waktu yang sama yang sudah kita lewati. Kenangan hanya tinggal kenangan, saudara. Dan tidak bisa berkata seandainya waktu itu, tidak bisa, saudara. Karena kenangan itu tidak bisa kembali. Dan yang ketiga yang tidak bisa kembali lagi dalam hidup adalah kesempatan. Kalau kesempatan itu sudah lewat, maka tidak bisa kembali. Itu sebabnya kalau ada kesempatan, kita pergunakan kesempatan sebaik mungkin. Kita pergunakan, kita ambil kesempatan untuk meroleh sesuatu hal yang baik dalam hidup kita. Jadi kesempatan yang hilang tidak bisa kembali. Itu sebabnya pernah ada kata-kata atau pepatah bahwa kesempatan baik tidak datang 2 kali. Tetapi selalu ada harapan dalam Tuhan. Ya. Dan kemudian saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal juga yang tidak boleh hilang dalam hidup kita. Apa itu yang tidak boleh hilang dalam hidup kita? Apa yang harus kita pertahankan dalam hidup kita? Yang pertama, saudaraku, yang tidak boleh hilang dalam hidup kita adalah semangat atau gairah. Semangat atau gairah ini tidak boleh hilang. Karena kalau kita udah kehilangan gairah, kehilangan semangat, maka semuanya, saudaraku, sudah sulit untuk kita raih. Yang kedua yang tidak boleh hilang dalam hidup adalah ketulusan. Mari saudaraku, belajarlah hari-hari ini. Jangan sampai ketulusan itu hilang. Karena modal atau kunci kita diberkati adalah ketulusan. Mari belajar tulus di hadapan Tuhan dan dalam manusia. Dan yang 3, saudaraku, yang tidak boleh hilang adalah pengharapan. Kalau kita sudah kehilangan pengharapan, maka kita sudah tidak bisa lagi, saudaraku, maju, menang, bertahan dalam segala hal. Karena sudah tidak punya harapan. Orang yang putus asa, orang yang tidak punya harapan, dia tidak akan bisa meraih kesuksesan. Dan cenderung dia akan kalah. Nah, itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ada masa depan di tangan Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang pasti tentang kehidupan kita. Rancangan-rancangan Tuhan kepada kita bukan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ini yang Tuhan janjikan. Tidak bisa dipungkiri, saudaraku, sebagai orang percaya, sama dengan orang yang tidak percaya, bisa mengalami namanya tekanan, goncangan, bisa mengalami yang namanya persoalan-persoalan hidup, pergumulan yang berat, yang membuat kita menjadi apatis dan tidak mampu optimis. Ada banyak orang kehilangan, saudaraku, optimisme menghadapi segala persoalan yang dihadapi. Apalagi sekarang kondisi yang belum menentu,
yang kita tidak tahu pasti sampai kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Sekalipun sudah mulai diterapkan new normal, saudaraku. Tetapi saudaraku, hampir sama orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya kepada Tuhan mengalami hal yang sama. Ada tekanan, ada pergumulan, saudaraku. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak orang salah menghadapi setiap masalah persoalan. Cara pandangnya salah. Orang mencari kepastian di antara yang tidak pasti ini. Karena memang hari-hari ini tidak ada kepastian. Belum ada kepastian. Dan banyak orang salah, saudaraku. Mengutamakan kekuatan sendiri. Mencari kepastian dengan caranya sendiri. Dengan menyandarkan kekuatan, pengalaman, kehebatan, kepandaian, bahkan apa yang dia miliki, saudara. Tetapi itu tidak menjadi solusi. Itu sebabnya banyak orang yang menjadi putus asa, tidak punya pengharapan, kalah dalam menghadapi persoalan, pergumulan. Tetapi sekali lagi, di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus tahu persis bahwa kita orang yang percaya, mempunyai Tuhan, mempunyai Allah yang bisa menolong kita. Di saat kita lemah, Dia memberi kekuatan. Di saat kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang kita. Di saat kita tidak mampu, Tuhan memberikan kemampuan. Di saat kita putus pengharapan, Tuhan memberikan pengharapan itu. Dan Tuhan menjanjikan kemenangan buat yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, menjadi persoalan adalah bagaimana atau kiat-kiat apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa meraih kemenangan dan mengalami masa depan yang penuh dengan pengharapan itu. Apa yang harus kita benahi? Apa yang harus kita lakukan? Nah, saya akan bagi ada 3. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara. Yang pertama buat orang yang percaya untuk meraih kemenangan dan mempunyai masa depan yang pengharapan. Yang pertama adalah tidak menyerah terhadap persoalan-persoalan yang kita alami. Tidak menyerah. Tidak menyerah. Karena tidak mungkin kita bisa menang dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah perlombaan kalau kita menyerah. Sebabnya yang membedakan orang percaya kepada Tuhan dan tidak dalam menghadapi persoalan adalah orang percaya tidak boleh menyerah dalam menghadapi masalah. Tidak boleh menyerah, saudara. Tidak boleh menyerah. Saya ambil satu contoh kisah. Saudara masih ingat tentunya kisah tentang Yusuf. Yusuf itu orang yang disayang, sampai membuat kakak-kakaknya iri kepada Yusuf karena istimewa Yusuf. Dan membuat saudaraku, kakaknya marah ketika Yusuf menjelaskan mimpi ada 11 berkas gandum yang menyembah kepada 1 berkas gandum. Kakaknya merasa marah, kenapa mereka harus menyembah gandum-gandum itu. Kakaknya marah. Dan sekali waktu ketika peristiwa Yusuf datang membawakan makanan buat saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang sedang ada di ladang atau sedang mengembalakan ternaknya, maka kakaknya membuat rencana jahat. Yusuf ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Tidak seberapa lama diangkat kembali, dijual kepada saudagar, pada pedagang di Mesir. Di Mesir dijadikan budak di rumah Potifar. Di rumah Potifar Mesir, ya, Yusuf difitnah karena tidak mau melakukan dosa. Dia dijebloskan ke dalam penjara. Ini persoalan berat, saudara, yang dialami Yusuf. Dia anak yang disayang, diistimewakan, tapi dalam 1 hari dia berubah statusnya menjadi budak di penjara. Tetapi Yusuf tidak putus asa, Yusuf tidak menyerah, Yusuf tidak marah, Yusuf tidak protes sama Tuhan.
kita tidak membaca Yusuf itu balas dendam kepada saudaranya. Tetapi dia tahu bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan. Dia tahu mimpinya, visi ke depan, ya tujuan hidupnya adalah Tuhan. Dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dalam proses perjalanannya dia dipenjara, sampai akhirnya satu peristiwa dia harus mengartikan sebuah mimpi. Di penjara dia dikasihi kepala penjara. Kemudian saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, akhirnya kita tahu kisah Yusuf yang harus dibuang di sumur, kemudian dijual ke saudagar, dijadikan budak di rumah Potifar, difitnah, dipenjarakan. Kemudian akhirnya dia bisa menjadi Perdana Menteri yang bukan saja menyelamatkan Mesir dari kelaparan, tetapi menyelamatkan Israel, saudara, dari kelaparan, menyelamatkan saudara-saudaranya. Yusuf tidak menyerah. Kemudian dia tidak berpikir bahwa dia sudah diberkati dan dia akan balas dendam kepada saudaranya. Tidak, saudara. Yusuf tidak pernah balas dendam. Justru dia menangis ketika dia harus menceritakan siapa dia kepada saudara-saudaranya. Dan disinilah Yusuf diberkati Tuhan. Yusuf akhirnya menjadi pemimpin, bukan saja di Mesir, tetapi juga buat bangsa Israel, menyelamatkan dari kelaparan, termasuk menyelamatkan kakak-kakaknya. Jadi jelas dalam hal ini, saudaraku, yang membuat Yusuf itu bisa menang, meraih masa depan yang penuh dengan pengharapan itu karena dia tidak menyerah. Prosesnya tidak sebentar. Yusuf 13 tahun menanti proses itu sampai akhirnya menjadi Perdana Menteri. Saudara, untuk diberkati Tuhan, untuk meraih kemenangan, ada proses yang kita lewati. Sekalipun kita jatuh, kita bangkit lagi. Ada masalah, ada tekanan, kita berjalan. Ada rintangan, kita lewati bersama dengan Tuhan tentunya. Dan jangan menyerah. Maka waktu akan membuktikan bahwa saudara diberkati Tuhan, saudara mendapat kemenangan, saudara diangkat Tuhan menjadi orang yang dipercaya, diberkati dan menjadi berkat. Nah, dari kejadian ini, saudaraku, ada satu pelajaran yang menarik yang mau saya sampaikan. Sekalipun orang berniat jahat, mereka rekakan yang jahat, Tuhan bisa mengubah orang yang berniat jahat itu. Kejahatan yang dibuat kepada saudara itu dibuat Tuhan mengangkat saudara untuk diberkati, mengangkat saudara untuk menerima dan meraih kemenangan. Itu sebabnya, saudaraku, jangan menyerah. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Percayakan hidup kita ini kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara saudara. Sekali lagi, untuk meraih kemenangan yang harus kita lakukan, yang kita benahi dalam hidup adalah jangan menyerah dalam menghadapi persoalan hidup. Itu yang pertama. Yusuf tidak menyerah. Akhirnya dia menjadi Perdana Menteri, menjadi orang kepercayaan yang bisa menjadi pemimpin bukan saja Mesir, tetapi Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya kita mengalami masa depan yang penuh dengan harapan itu? Rancangan-rancangan Tuhan yang baik itu kita alami. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hiduplah dan selalu berdoa dalam menghadapi persoalan hidup. Selalu berdoa, mengandalkan doa dalam menghadapi persoalan hidup. Betul. Saudara, saya mau cerita lagi tentang kisah di Alkitab. Saudara mesti ingat kisah tentang Yabes. Yabes itu waktu ibunya mengandung dan waktu Yabes dilahirkan, ibunya mengalami kesakitan, mengalami penderitaan. Itu sebabnya Yabes itu artinya penderitaan, kesakitan. Tetapi seorang Yabes yang bertumbuh, akhirnya, saudaraku, mungkin dia menjadi olok-olok karena dengan lahirnya Yabes maka ada penderitaan. Tetapi Yabes mengambil keputusan. Dia datang kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dan dengan doanya itulah maka hidupnya diubah. Dia berdoa dan doanya dikabulkan.
menjadi sebuah lagu yang kita sama-sama tahu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yabes berdoa supaya Allah memberkati dia berlimpah-limpah dan memperluas daerahnya. Dan tangan Tuhan membuat dia untuk tetap berdiri kokoh dan menghindarkan dari sakit penyakit yang ada. Yabes doanya dijawab Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya bergantung kepada doa. Dia mengandalkan Tuhan lewat doanya. Nah, hari-hari ini dalam menghadapi ketidakpastian persoalan hidup, ya, hal-hal yang menjadi sesuatu yang sudah kita sama-sama tahu, bukan cuma di Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama. Ketidakbaikan sedang terjadi secara global, universal, bahkan kepada orang-orang percaya kepada Tuhan. Tetapi ingat, Yabes diberkati karena hidup di dalam doa. Yabes mengandalkan doa dalam hidup, berdoa senantiasa dalam menghadapi persoalan hidup. Ayo mulai andalkan doa. Doa bukan sekedar komunikasi atau berdialog atau memberitahu persoalan kita kepada Tuhan, tapi ada sungguh-sungguh satu keyakinan, satu iman percaya kepada Tuhan bahwa Allah mendengarkan doa kita, bahwa Allah tidak pernah mendengar. Alkitab mencatat telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, tapi yang menjadi penghalang adalah dosa-dosa kita. Ayo mulai bereskan dosa-dosa kita, mulai bereskan hal yang tidak baik, mulai memandang Tuhan dengan cara yang benar, menghadapi persoalan dengan benar, tinggalkan cara-cara yang bersalah itu. Mulai datang mempercayai Tuhan lewat doa. Yabes diberkati Tuhan. Doa saya supaya doa Yabes ini juga menjadi doa kita semua, supaya saudara dan saya diberkati berlimpah-limpah dan diperluas daerah kita. Diperluas daerah kita, yang bekerja, yang usaha, yang melayani, yang mengembalakan, diberkati berlimpah-limpah dan daerah kita diperluas, jangkauannya menjadi lebar. Jangan putus asa. Ketika segala sesuatunya mustahil, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatunya buntu dan seperti tidak ada jalan keluar, Tuhan mengubah segalanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita punya masa depan dan diberkati Tuhan? Yang ketiga, hidup berdasarkan iman dalam menghadapi persoalan. Mengandalkan iman dalam menghadapi persoalan hidup. Iman. Mengandalkan iman, saudaraku. Mengandalkan iman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman kita, kepandaian kita, apa yang kita miliki terkadang tidak bisa menolong kita. Pada satu waktu, satu seketika dalam sebuah perhentian kita hanya bisa mengandalkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Ada satu contoh dalam Alkitab tentang Petrus. Petrus adalah seorang nelayan. Sebelum ketemu Tuhan dijadikan penjala manusia. Waktu Tuhan juga akhirnya mati, kemudian Tuhan bangkit, Petrus kembali menjadi nelayan. Dan kitab Injil mencatat bahwa semalam-malaman Petrus bersama dengan temannya menjala ikan dan tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Petrus yang punya profesi nelayan, yang dia tahu tentang angin, tentang cuaca, kapan dia harus menelayan, tapi tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika Tuhan bilang, tebarkan jalamu ke sebelah kanan dan lebih dalam, Petrus tidak protes. Dia percaya. Dia tidak menggantungkan lagi kepada harapannya, kepada pengalamannya, kepada kepandaiannya, tetapi dia cuma melakukan apa yang Tuhan mau. Artinya dia beriman, dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya saja. Dilemparkan jalannya. Dan waktu ditarik jalannya penuh. Bahkan dikatakan hampir koyak. Perahunya datang membantu penuh, saudara. Doa mengubah segalanya. Dan iman itu menentukan hasil dari doa kita. Beriman sungguh-sungguh, saudara. Ibrani 11 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bicara tentang iman itu tidak melihat,
tetapi percaya. Karena dengan percaya maka kita akan melihat. Memang betul, mempercayai sesuatu yang jauh ke depan yang belum terjadi itu tidak gampang, saudaraku. Tetapi kita harus belajar mempercayai Tuhan. Kita memang tidak tahu apa yang terjadi besok. Hidup kita ini dikatakan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tapi saya mau beritahu, di tangan Tuhan ada masa depan. Tuhan bisa menolong. Itu sebabnya saudaraku, 3 hal ini saudara perhatikan. Kalau mau diberkati, punya masa depan, punya harapan, 3 hal ini jangan lupa. Yang pertama, saudaraku, jangan menyerah dalam menghadapi persoalan hidup. Yang kedua, hidup dalam doa. Mengandalkan doa dalam menghadapi persoalan hidup. Mengandalkan iman dalam menghadapi persoalan hidup. Ini yang kita lakukan. Ayo hari-hari ini, slogan kita Aletheia, dan saya mengajak kepada semua yang mendengarkan khotbah ini, tetap berdoa, terus berdoa, semangat berdoa. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar telinga, Tuhan sediakan bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Ya. Saudaraku, kalau Tuhan menolong Yusuf meraih mimpinya, ya, dia tidak menyerah, dan selama 13 tahun akhirnya dia menjadi seorang pemimpin yang dipakai Tuhan. Dia bisa menyelamatkan bangsa Israel, juga bangsa Mesir. Juga Yabes, walaupun dia dilahirkan tidak baik, bahkan membawa penderitaan, tetapi akhirnya dia diberkati Tuhan. Lewat doa-doa saudara, kita bisa diubahkan Tuhan. Ayo, hari-hari ini kita lebih lagi berdoa dan beriman kepada Tuhan. Percaya, jangan percaya kepada keadaan. Kita akan pusing, kita akan takut, kita akan khawatir, galau. Tapi percayalah kepada Tuhan. Maka dengan iman kepada Tuhan itulah membuat kita berhasil. Doa saya, saudaraku, maju terus dalam Tuhan. Jangan putus asa. Ada Tuhan yang bisa menolong. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Aku, kata Tuhan, akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah setia, saudara, dan iring Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai pada tayangan berikutnya. Semangat, semangat, semangat.